Nah, Suro tahun 2022 ini mulai start ini umpama prajurit itu baru mau begini. Berarti Suro nanti itu ada perubahan besar-besar. Nah, makanya di dalam pewayangan itu kan ada kejadian yang sangat menyedihkan. Itu matinya Gatot Kaca sama Pak Adipati Karno ya. Nah, matinya Gatot Kaca kan perangnya selalu di udara, Mas. Iya. Ya. Nah, itu penggambaran ada dua. Perang nuklir, perang senjata atau jatuhnya meteor. Nah, itu. Kan gitu. Nah, kalau matinya Adipati Karno itu kan titisannya dari Bathara Surya. Ya kan? Nah, kejadian besok itu akan terjadi kemarau panjang yang sangat menyedihkan yang memakan banyak korban. Akhirnya orang banyak kelaparan. Adipati Karno. Makanya di dalam cerita Baratayuda itu Adipati Karno itu tragedi yang sangat menyedihkan, paling menyedihkan. Karena apa dibilang menyedihkan? Oleh alam juga. Mas Tinus, kalau dari pandangan jenengan secara pribadi ya, kita tahu bahwa presiden-presiden di Republik ini, mulai dari zaman Bung Karno sampai saat ini Pak Jokowi kan selalu didominasi oleh orang-orang Jawa. Kenapa yang jadi presiden selalu orang Jawa? Nah, itu sudah jadi jongko ya, Mas. Itu sudah turun-temurun gini, Mas. Kan di dalam pewayangan sebenarnya gini, sebelum saya ulas itu saya terangkan wayang dulu ya. Nah, itu kan saya awali dengan cerita wayang ya. Jadi kenapa presiden selalu dari orang Jawa. Nah, gini ceritanya ya. Rata-rata penjelasan saya awali dari kisah pewayangan. Itu sebenarnya turun-temurun, Mas. Jadi ada jongko, istilahnya sudah menjadi jongko. Di dalam pewayangan itu kan ada ceritanya Kurawa dengan Pandawa. Lah, Pandawa dan Kurawa itu kan ibaratnya saudara sepupu ya. Jadi dari Kurawa dari bapaknya adalah Distarata. Jadi pewayangan itu sebenarnya penggambaran. Jadi ibaratnya kalau yang Joyoboyo misalkan itu jongko diwujudkan dalam sebuah ramalan atau bait kan gitu kan. Wayang itu sebenarnya juga kisah yang diwujudkan di dalam cerita pewayangan. Jadi dari awal kehidupan sampai akhir peradaban manusia ini diceritakan di dalam pewayangan. Jadi pewayangan itu tidak hanya menceritakan, jadi wayang itu sebenarnya siloka. Jadi penggambaran dari cerita kehidupan dulu sampai sekarang, tapi diterapkan dalam cerita pewayangan. Jadi penuh dengan siloka. Bukannya tuh dulu ada wujud Krishna manusia, enggak, sebenarnya itu penggambaran sebenarnya sifat. Kalau ada misalkan Krishna itu juga manifestasinya atau titisannya. Terus gini, awalnya Pandawa dan Kurawa itu kan dari anak Distarata. Pandawa itu putra dari Pandu. Nah, Pandu dengan Distarata itu kan satu bapak, ya kan, Bahan Abiyasa. Nah, sebenarnya ini kerajaan Hastinapura itu diturunkan pada Pandu, tapi akhirnya diduduki oleh Distarata yang bapaknya dari Kurawa itu. Nah, Kurawa itu akhirnya yang mandegani siapa, Mas? Sing bagian penggeraknya kan Sangkuni dan Durna. Durna. Ya.
Ya sama saja. Ini yang Brawijaya punya anak misalnya. Ini dari Getas Pandawa. Apa? Bondan Kejawen. Nah, Bondan Kejawen ini putra dari Brawijaya. Yang akhirnya menikah dengan Nawangsih. Nawangsih itu adalah putri dari yang Joko Tarub dengan Nawang Wulan. Akhirnya punya anak Nawangsih. Terus yang Brawijaya punya istri yang dia bernama Wandan Kuning. Itu akhirnya punya anak yang namanya Bondan Kejawen. Nah, Bondan Kejawen menikah dengan Nawangsih. Jadi kayak Nawang Wulan sama itu ibaratnya itu besanan lah gitu kan. Sama yang Brawijaya. Lah, yang satunya seharusnya itu tahta kerajaan Majapahit itu diturunkan oleh Bondan Kejawen. Tapi akhirnya direbut oleh Raden Patah yang dibantu oleh para wali. Lah kan sama toh, sama di cerita wayang. Oh iya ya. Sengkuni kuluknya apa? Pakai apa itu, Mas? Sengkuni sama Dorna ini. Pakai apa itu? Kuluk apa itu, Mas? Hah? Pakai sorban toh? Oh iya ya. Iya toh, Mas? Nah, toh? Iya wes. Akhirnya kan Demak kan nggak ada penerusnya sampai sekarang. Sampai Raden Arya. Arya Penangsang. Akhirnya kan nggak diteruskan sampai sekarang. Tapi di dalam cerita Pandawa akhirnya sampai berterus-terusan sampai ke Parikesit. Muter ya ternyata. Iya. Nah, toh? Ya wes. Pandawa apa Getas Bondan Kejawen. Akhirnya menikah karo Nawangsih kan. Punya anak Getas Pandawa, punya anak Ki Ageng Sela, punya anak Ki Ageng Umanan, punya anak Ki Ageng Nis sampai ke Sutawijaya, punya anak Sultan Agung, sampai Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat 3, Amangkurat 4, sampai terpecah. Jadi Keraton Pajang, Kartosuro sampai terpecah, Hamengkubuwono sama Surakarta Hadiningrat terpecah lagi sampai Pakualam, Hamengkubuwono, Kasunan Surakarta sama Mangkunegaran. Akhirnya tahta menurun ini sudah turun temurun raja yang apa wahyu raja yang akan turun itu dari Trah Mataram. Itu sudah turun temurun, Mas. Karena di dalam pewayangan itu sudah diceritakan bahwa Hastina itu Nusantara, Amarta itu ibaratnya Pulau Jawa ini. Lah, sing iki mau Raden Patah, yaitu ibaratnya itu Destarata, Kurawa akhirnya yaitu tadi didampingi oleh Sengkuni dan Dorna. Kan Dorna sifatnya kan pinter jadi pandita, tapi menjerumuskan akhirnya. Tidak menemukan sesuatu yang sifatnya menuju kesejatian atau kesempurnaan. Dan satunya Sengkuni, dia pintar merayu, mengiming-imingi sesuatu, akhirnya ternyata dibalik udah apa di balik batu, ada udah di balik batu. Ya yes, Mas. Kan itu. Jadi kalau menceritakan kenapa Nusantara dari Mataram sampai Indonesia itu selalu Pak Jokowi itu turunan Mataram. Ya kan? Kulo surban. Kan ngono to, Mas. Sampai sekarang dari turun temurun. Jadi dari Amangkurat sampai ke Kasunanan sampai ke sekarang. Kan gitu. Trah Mataram itu berlanjut terus karena Mataram itu trah dari Bondan Kejawen. Ya sama aja Pandawa ini sampai ke Parikesit. Bisa jadi yang dibilang Ratu Adil atau Satrio kuwi mau ya turunane kok Mataram. Itu sudah menjadi jongko, Mas. Jadi pewayangan itu sudah menjadi penggambaran. Loh, itu ada lagi sampai Bratayuda Jaya Binangun, Mas. Broto itu kan penggambaran itu maksudnya penggambaran untuk Nusantara aja atau seluruh dunia, Mas? Kalau yang itu menceritakan Hastina itu kalau wayang itu kan bisa diartikan secara menyempit, bisa diartikan secara luas. Tapi secara arti menyempit itu tadi secara khusus yaitu tadi Hastinapura itu adalah Nusantara. Nah itu. Nah Nusantara ini akan meliputi dunia.
tapi pancernya itu di Nusantara ini, Mas. Tapi pusatnya itu loh. Nah, Jawa ini ya dibilang ya kayak Amarta. Kan ono. Yang terus ini Baratayuda. Nah, ibaratnya gini, sekarang ini pada masa istilahnya gini, kalau Baratayuda itu ibaratnya baru menata barisan. Jadi mulai sekarang itu menata barisan. Nah, di habis, kalau menurut saya lihat itu di habis suro besok itu sudah mulai start, ibaratnya perang itu sudah mulai start. Jadi masa-masa sekarang itu baru menata barisan. Makanya banyak timbul orang spiritualitas itu. Nah, suro tahun 2022 ini mulai start, ini umpama prajurit itu baru mau begini. Berarti suro nanti itu ada perubahan besar-besar. Nah, makanya di dalam pewayangan itu kan ada kejadian yang sangat menyedihkan. Itu matinya Gatot Kaca sama Pak Adipati Karno ya. Nah, matinya Gatot Kaca kan perangnya selalu di udara, Mas. Ya. Nah, itu penggambaran ada dua, perang nuklir, perang senjata, atau jatuhnya meteor. Nah, itu kan gitu. Lah kalau matinya Adipati Karno itu kan titisannya dari Bathara Surya, ya kan. Lah kejadian besok itu akan terjadi kemarau panjang yang sangat menyedihkan, yang memakan banyak korban. Akhirnya orang banyak kelaparan. Adipati Karno. Makanya di dalam cerita Baratayuda itu Adipati Karno itu tragedi yang sangat menyedihkan, paling menyedihkan. Karena apa dibilang menyedihkan? Kalau di dalam kasunyatan kehidupan yang akan datang ini, itu akan terjadi fenomena atau kejadian yang sangat tragis, memakan banyak korban gara-gara Bathara Surya itu tadi. Jadi pemanasan global. Lah, akhirnya apa? Bathara Surya atau yang titisannya dari Bathara Surya itu Adipati Karno matinya sama Arjuna. Arjuna dibantu oleh Krishna, ya kan? Nah, akhirnya kok dipanah sama Arjuna, kena toh, akhirnya mati. Nah, panasnya kemarau panjang ini akan sudah menjadi reda atau sudah mulai selesai ketika turun hujan. Karena apa? Arjuna itu kan titisannya Bathara Indra, itu adalah dewa hujan atau dewa air tawar. Akhirnya turun hujan. Nah, turun hujan itu dibantu oleh atmosfer. Nah, atmosfer itu adalah manifestasi dari Wisnu, ya kan? Akhirnya turun hujan. Makanya setelah matinya Adipati Karno itu ya tinggal mudah itu Bathara Indra hampir selesai. Nah, itu nanti simbolnya, tanda-tandanya kalau sudah mencapai pemanasan secara global akan turun hujan. Nah, itu Baratayuda sudah hampir selesai. Nah, itu sebenarnya penggambaran itu dari perang Baratayuda yang paling tragis itu matinya Gatot Kaca sama matinya Adipati Karno. Nah, itu. Nah, itu tadi matinya Gatot Kaca itu ya, itu kan Gatot Kaca kan perangnya dari udara, yaitu tadi ada dua kemungkinan, meteor jatuh atau perang nuklir. Itu. Nah, itu akhirnya yang berkalang kabut adalah Bima. Akhirnya merasa kehilangan anak yang disayangi, ngamuk gitu kan. Bima itu adalah titisan dari Bathara Bayu. Angin mengamuk. Akhirnya terjadi duhon. Debu yang sangat gelap gulita akan mengelilingi bumi. Itu sebenarnya wayang itu sudah menggambarkan cerita yang akan terjadi dari dulu sampai sekarang, dari kisah yang tadi yang Brawijaya seharusnya diturunkan ke Bondan Kejawen, akhirnya diduduki oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah dimandikan oleh orang yang pakai surban.
Oke. Ya sudah jelas kan gitu. Jelas. Nah, makanya sampai terciptanya Presiden Parikesit itu adalah telah turun-temurun dari Bondan Kejawen. Nah, Bondan Kejawen itu titisannya dari Ibu Nawang Wulan. Bondan Kejawen itu anaknya dari Eyang Brawijaya dengan Wandan Kuning. Lah, Eyang Brawijaya sekarang berada di Gunung Lawu. Lah, Nawangsih dari istri dari Bondan Kejawen itu adalah Nawangsih. Nawangsih itu adalah putri dari Nawang Wulan. Makanya antara Lawu dengan selatan itu selalu berkaitan. Nah gitu. Jadi antara Lawu sama Segoro Kidul atau Samudra itu selalu berkaitan. Karena ratu di pantai selatan itu banyak loh Mas. Jadi kalau Kanjeng Ibu Ratu Nawang Wulan itu yang menguasai samudra yang dalam, Samudra Hindia. Tapi kalau yang ratu di pantai-pantai itu juga banyak. Jadi kayak Ratu Ayu Kenconosari, Kumolosari, Arumsasi, iya kan? Banyak banget ratu-ratu itu. Kencono Kumolosari misalkan yang menunggu lautan Krakatau, kan gitu. Anggraini, Kandita itu di Sukabumi, Kenconosari, Kumolosari, terus Arumsasi, Hurung, Kanjeng Ibu Nawang Wulan yang memegang di Samudra Hindia yang laut yang tengah. Ke tengah lagi Kanjeng Ibu Ratu Setno Suwido, itu yang diarani itu turun dari zaman dulu Lemuria. Jadi ada zaman-zamannya penguasa itu. Jadi kalau banyak orang ketemui orang pakai lambi hijau, apa itu Ibu Ratu. Nah, Ibu Ratu pakai bajunya biru, bukan hijau. Kan itu Nawang Wulan yang penguasa samudra. Makanya Samudra Selatan dengan Lawu itu selalu berkaitan. Manakala Lawu dengan ini bersatu, ini ada menjadi suatu kekuatan dari Terah Mataram. Nah, makanya para panitis-panitis ini rata-rata keturunan dari Majapahit hingga Mataram. Para Leadworker yang terbangkitkan spiritnya rata-rata tumbuh dari pangejawantahan dari leluhur dari yang kita dari Majapahit. Karena Majapahit jalurnya juga dari Singosari, Kediri, Majapahit sampai Mataram. Makanya orang sekarang banyak orang-orang yang terbangkitkan spiritnya mulai termanifestasi oleh jiwa-jiwa dari leluhur kita, rata-rata dari Mataram, dari Majapahit. Nah itu makanya sampai sekarang presiden pun dari orang-orang rata-rata dari Terah Mataram. Ini Mas, yang terakhir Mas, ciri-ciri orang yang memiliki, yang tingkat level kesadarannya udah tinggi itu bisa dilihat lewat apa Mas? Ya itu tadi, satu, kalau orang tingkat kesadaran itu pasti dia lebih peka ya. Terus rasa penasarannya itu juga berkurang. Makanya di dalam spiritualitas, semakin kita mengerti, rasa penasaran kita akan berkurang. Semakin mengerti lagi, semakin berkurang sampai kita tidak ada pertanyaan lagi karena sudah mengerti. Nah, kalau udah mencapai tingkat ini berarti level kesadarannya sangat tinggi sekali. Karena sudah ada, tidak ada lagi yang dipertanyakan karena sudah tahu. Nah, gitu. Jadi kalau orang masih penasaran ini itu berarti dia kondisinya tingkat kesadarannya masih tingkat level bawah. Kalau orang sudah mencapai tingkat kesadaran diri tinggi, otomatis spiritualitasnya juga mempengaruhi atau beriringan dengan tingkat spiritualitasnya. Nah, tingkat spiritualitasnya, ciri-ciri orangnya sudah mempunyai sifat yang lebih bijaksana. Rasa ingin tahu berkurang, rasa penasaran berkurang, rasa pengakuan diri berkurang, sampai mendekati titik nol, sisi netral yang sifatnya terinclude di dalam sifat-sifat semar itu tadi. Bahagia juga nggak terasa bahagia, sedih juga nggak bahagia juga dibikin damai saja, maksudnya nggak terlalu dibikin senang, susah ya nggak masalah, ya tetap dibikin tentrem, sampai nggak ada timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya
rasa ingin tahu itu tadi. Jadi kalau menghasilkan, biasanya kalau orang belajar spiritual ya, dari level bawah, rasa penasarannya masih tinggi, masih kaget dengan itu, dengan perwujudan ini itu wajar, kita wajarkan, karena suatu proses pembelajaran untuk pendewasaan ya. Sampai meningkat, oh ternyata begini, oh ternyata begini, sampai tingkat level ke atas itu orang sudah ibaratnya loh.